Saudara-saudari, Selamat malam semuanya. Malam ini kita bersama-sama belajar tentang kesaksian Yohanes. Yaitu kesaksian Yohanes mengenai rencana orang-orang untuk membunuh Lazarus. Masih di halaman 62 ya, yaitu ketika Tuhan Kristus membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Peristiwa ini tersebar luas. Maka para imam kepala dan orang-orang Farisi berkata begini. Orang ini melakukan begitu banyak mukjizat. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita membiarkan dia terus begini. Semua orang akan percaya kepadanya. Pada saat itu, bangsa Romawi juga akan datang dan menghancurkan bait suci kita, serta merampas umat kita. Di antara mereka, ada seorang yang pada tahun itu menjadi imam besar. Namanya Kayafas. Ia berkata begini, kamu tidak mengerti apa-apa, karena kamu tidak menyadari bahwa lebih baik satu orang mati menggantikan umat daripada seluruh bangsa ini binasa. Kematiannya bermanfaat bagi kamu. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa imam besar ini telah bernubuat tentang Tuhan Yesus, bahwa ia harus mati, dan kematiannya bermanfaat bagi seluruh bangsa. Sebab kematian Tuhan Kristus membuat Allah mengampuni dosa banyak orang. Tentu saja, Kayafas tidak bernubuat karena niat baik, melainkan karena ia adalah imam besar pada tahun itu, sehingga ia memahami bahwa sebagai imam besar, siap tahun harus mengadakan pendamaian bagi umat. Jadi menurutnya perlu ada seseorang yang menggantikan umat, menyerahkan nyawanya, supaya bangsa ini tidak sampai binasa. Namun, kita tahu bahwa Tuhan Kristus tidak hanya mati bagi umat Israel zaman dahulu, tetapi juga bagi umat Israel rohani dari segala bangsa dan suku yang dipanggil oleh Roh Kudus, agar semua anak-anak Allah yang tersebar di segala zaman dan tempat dapat dikumpulkan menjadi satu kawanan. Pada waktu itu, saat itu Tuhan Yesus sudah hampir tiba waktunya untuk merayakan pesta Pondok Daun. Banyak orang naik ke Yerusalem untuk merayakan pesta Pondok Daun. Pada saat itu banyak orang mencari keberadaan Tuhan. Mereka saling bertanya, menurut kalian bagaimana? Apakah ia tidak datang untuk merayakan pesta Pondok Daun? Pada saat itu, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala telah menjeliwakan perintah. Jika ada yang tahu di mana Yesus berada, harus melaporkannya untuk menangkapnya. Saudara-saudari, ketahuilah bahwa ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, banyak sekali orang yang ingin membunuh Tuhan, ingin menangkap Tuhan. Ketika saudara-saudara Seba dari segala bangsa dan suku mengetahui bahwa saudara Seba adalah putra Bapa, adalah putra Zuo, mereka pasti akan menjadi orang yang dianiaya, pasti akan dianiaya. Dan lagi, penganiayaannya jauh lebih keras daripada pencarian dan penangkapan terhadap Zuo. Bapa telah memberi mimpi kepada saudara Seba. Di dalam mimpinya dikatakan, banyak negara sedang mencari keberadaan saudara Seba. Dan mereka bahkan menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang berhasil menemukan saudara Seba. Kalau melaporkan, akan diberi banyak uang kepada orang yang memberi laporan tersebut. Roh Kudus Bapa juga berkata demikian. Pada hari-hari itu, banyak orang mencari keberadaan saudara Seba. Dan ada juga yang seperti saudara Lihuo telah dibawa untuk diinterogasi. Ditanya mengenai keberadaan saudara Seba. Diperiksa apakah mengenal saudara Seba. Berbagai informasi dicari. Bahkan ibu saudara Seba sepertinya juga sempat diinterogasi. Roh Kudus berkata demikian 2 atau 3 bulan yang lalu. Namun Bapa berkata bahwa Bapa telah menghalangi mereka, sehingga mereka tidak bisa menemukan saudara Seba. Artinya, sekeras apapun mereka mencari, mereka tetap tidak bisa menemukannya. Demikian pula semua orang yang adalah anak-anak Allah. Semua orang yang telah ditentukan untuk menyerahkan nyawanya. Mereka semua harus mengalami penderitaan. Jika seseorang mengalami penderitaan, adalah umat Allah. Dosanya diampuni. Hal ini sungguh indah. Kita membaca Alkitab. Di Perjanjian Lama pun diceritakan. Ketika rakyat berdosa, mereka harus mempersembahkan lembu jantan, domba, atau bahkan semacam korban penebusan kepada Allah. Agar korban tersebut menggantikan manusia dalam menanggung dosa. Maka Allah mengampuni dosa manusia. Sesungguhnya semua hal ini selalu melambangkan seseorang. Yaitu semakin jelas bahwa anak Allah akan menanggung dosa manusia. Karena itu Kristus. Karena itu imam besar pada masa itu. Kayafas, karena ia adalah imam besar. Ia memahami misteri penebusan. Jadi ia bernubuat bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menyerahkan nyawanya. supaya kemuliaan diberikan kepada Bapa di surga.